Nah ini nih, semarah apapun jangan lupa tetap hormati pasangan dan perasaan satu sama lain. Jadi itu kayak mau semarah emosi apapun lo tetap kayak menghargai perasaannya dia, misalnya lagi sedih, dia atau lagi merasa down, kita kayak tetap hargain walaupun kita lagi bete juga sebenarnya sama dia gitu. Ya kembali lagi sama kita di sini. Alhamdulillah semuanya sehat. Ya. Alhamdulillah kita juga semuanya sehat di sini dan COVID udah lebih santai gitu ya. Iya. Tapi udah berita baru suruh pakai masker lagi katanya di luar. Oh gitu. Jadi sebenarnya gimana tapi, sih Pak? Gue pernah dengar itu juga sih yang pakai masker di luar tuh sekarang karena polusi udara juga salah satunya. Iya sih, polusi udara dan Iya. polusi semuanya itu jadi kayak gitu ya. Apalagi anak motor kan suka pakai masker juga dari zaman belum COVID juga kan. Iya. Anak motor Menjaga selain dari virus, polusi ya udahlah. dan debu-debu gitu Dan ya. supaya awet nggak usah pakai lipstik nih kalau kita nih. Iya, kayak aib-aib gitu, gue juga gitu sih sekarang kayak aib-aib. Udah deh pakai masker aja Iya, gitu ya. benar. Antara anak sekolah belum mandi gitu. Nah, betul. Pakai masker. Biar nggak kelihatan muka bantal banget gitu kan. Bener Iya. tuh. Hari ini kita mau bahas apa ya hari ini? Kita mau bahas soal konflik nih. Konflik, waduh. Iya, tapi di sini konflik yang sehat. Konflik sehat gimana tuh? Push up bareng kah? Atau squat jam bareng? Atau lari bareng? Bukan. Maksudnya tuh kita tuh kan namanya berpasangan ya, Yes. punya hubungan gitu, entah itu sama pasangan, sama suami atau sama istri, atau sama pacar, Iya, ya kan, bener. atau di kantor, dimanapun Di gitu tuh sebenarnya tuh kantor. pastilah kita berkonflik kan. Yes, Tapi benar. ada ciri-ciri kalau berkonflik, konflik itu konflik yang sehat. Harus yang sehat biar nggak jadi toxic gitu ya Biar nggak jadi kesannya. toxic gitu. Gimana tuh? Soalnya konflik yang sehat ini kalau nggak, jadi ibaratnya kalau masalah kan pasti ada kan. Pasti. Nah, gimana caranya supaya masalahnya tuh bisa terselesaikan dengan baik gitu. Selesaikan dengan baik, dengan sehat, Iya. tanpa drama kali ya, Wak. Iya betul. Berkonflik dengan sehat, ciri-cirinya apa tuh? Nah, Konflik dengan sehat apa tuh ciri-cirinya? iya, yang pertama tuh selain Tar dulu. rame banget ya, Knalpot Bo. Ini ember. soalnya Knalpot settingan ember lagi baru. lewat. Knalpot ember lagi lewat. Tuh knalpot ember lagi lewat aja gue dengerin gimana cinta lu gitu. Ini emang sengaja ya Mia, settingan baru nih militan. Konsepnya nih. bocor, Konsepnya knalpot ember. bocor, termasuk Ini sebenarnya anak Jaktim apa anak Bekasi sih ini knalpot? dibahas. Oke, balik lagi. Oke, Kita apa mau tuh bahas soal ciri-cirinya? ciri-ciri berkonflik dengan sehat. Sehat, nih. Yang pertama tuh ada bukan hanya memberikan ruang dan kesempatan untuk berpendapat, tapi juga menjadi pendengar yang baik. Ini agak lumayan PR sih, jadi pendengar yang baik gitu kan. Karena kalau udah ada masalah tuh bawaannya pengen ngegas aja ya, Bo. Kayak nggak mau dengerin, gue pokoknya mau bacot aja terus Iya gitu. betul. Iya nggak sih? Pokoknya gue bacot aja gitu. Kayak mau capek gitu ya. Tapi ternyata kalau kita mau masalah selesai dan berkonflik dengan baik itu, kita tuh harus jadi pendengar yang baik juga, Mi. Benar. Jadi nggak cuman bacot lo doang yang harus didengerin sama orang itu, tapi Iya, kayak kita juga mesti dengerin dia. Dengerin tapi main HP. Anjir, sebel banget sih kalau kayak gitu. Kayak Main HP. Nyamannya. ya, tapi terus habis itu nanya lagi. Tapi itu ujung-ujungnya jadi gak sehat juga. Karena kalau main HP kan ujung-ujungnya Iyalah. "Kamu dengerin aku gak sih?" Ini kan Jadi menjadi berantem pendengar yang baik itu lagi. berarti sepenuh hati, sepenuh tubuh, Mi. Jadi kayak ya diem, iya baik. dengerin Oke, gitu. Kadang sayang, soalnya gitu. kalau misalnya lo nggak dengerin, pasti ada tuh part-part yang skip gitu kan, Yes. yang sebenarnya tuh penting tapi ya lo ke-skip gara-gara lo gak jadi pendengar yang Nggak jadi baik. pendengar yang gitu. baik. Biasanya cewek suka gini, sebenarnya kamu dengerin aku gak sih? Iya aku dengerin kamu sayang, kata cowok. Cuma Tadi aku ngomong apa? Tadi aku ngomong apa? Ulang lagi gak? Masih gitu kita kan kayak itu apa gitu. Itu bacotnya kebanyakan. Biasa ya kan cewek harus mengeluarkan harus berapa ribu kata per ya, hari setiap ya. hari gitu. Tapi sebenarnya maksudnya kalau kita pengen sehat gitu ya. sehat, berkonflik dengan sehat, kita juga harus jadi pendengar yang baik. Kayak kita harus belajar deh Tantu. Iya. Supaya bisa jadi mendengar yang baik. Lo apa gue? Gue sih lebih tepatnya ya. Iya. Next yang kedua apa? Nah yang selanjutnya nih, belajar memahami pendapat dan perasaan yang dirasa keduanya secara valid. Jadi harus valid dulu nih perasaannya,
pendapatnya, harus yang benar dan harus jujur. Iya, ini tuh maksudnya gini, perasaan dan pendapat bukan jadi gini, perasaan orang lawan bicara Yes, kita, ya, pasangan apapun kita, perasaannya itu valid gitu maksudnya. Jangan bohong-bohong. Jadi kalau memang kamu nggak suka, bilang nggak suka. Diskusi yang baik gitu ya. Iya. Gue nggak suka. Jangan lu nggak suka bilang, ya, iya. Niatnya sih mau jadi yang nomor 1 tadi ya, pendengar yang baik. Tapi lu jadi bohong itu juga salah sih sebenarnya. benar. Iya, padahal lu nggak suka. Karena sebenarnya lo bisa ngungkapin apa yang lo rasa, Yes, benar. itu sebenarnya juga bisa membantu lawan bicara lo untuk memahami gitu. Memahami situasi ini nih gimana Iya, gitu. kadang-kadang soalnya kayak kenapa ya kok dia kayak gitu. Terus ketika lo dengerin dia ngomong, nyampein perasaannya, terus lo jadi paham gitu. Oh, dia kayak gitu soalnya dia punya perasaan kayak gini gitu. Iya, Jadi benar. jadi itu tadi, makanya perasaan apapun yang disampaikan sama lawan bicara lo, perasaannya dia tuh valid Yes, gitu harus loh. valid, benar-benar valid gitu ya. Jangan jadi nggak menceng-menceng, nggak jelas gitu lah. ya, jadi misalnya kalau kan kadang-kadang tuh kita marah tuh masalahnya tuh bukan cuma marah ya, maksudnya kayak Yes. kadang ada perasaan yang nggak enak atau malu gitu, tapi Malu, keluarnya tuh tersungkan gitu ya. keluarnya tuh jadinya marah gitu. Yes, sering nah, si banget nih. perasaan yang malu dan misalnya tadi apa tuh, selain malu dan gak enakan Gak itu, enakan, itu tuh sebenarnya ya nggak apa-apa gitu loh, Yes, boleh gitu loh, lo punya perasaan yang gak enak atau lo Malu, punya perasaan yang ngomongin malu, aja kali ya. iya, ngobrol gitu, lo nggak usah disampaikan, ditahan. ya datang lagi Mi. Kenapa ember lewat lagi? Iya. Nah itu tuh boleh banget gitu diungkapin gitu, maksudnya kayak gue tuh sering banget kayak misalnya, iya tadi tuh aku marah kayak gini Karena soalnya gini. sebenarnya aku tuh khawatir gitu, Iya, atau aku bener, tuh sebenarnya bener, tuh bener. aku tuh malu digituin gitu, jadinya tuh aku marah. Nah itu tuh Yes. perasaan-perasaan itu tuh diungkapkan, nah itu tuh bikin lawan bicara lo atau pasangan lo jadi lebih memahami gitu. Itu enak banget sih kalau punya pasangan yang jujur dan valid kayak gitu ya. Betul. Gue sangat mengharapkan itu loh. Kayak aku marah karena aku lagi capek misalnya. Iya. Aku nggak suka karena aku maunya kayak gini. Enak Iya, banget. iya, Jangan benar. jadi kita suruh mikir ya. Tapi Aku itu yang- nggak gampang loh, itu butuh latihan. Maksudnya Benar. karena nggak semua orang bisa ngungkapin perasaannya. Karena kan kita dari kecil dulu nggak diajarin buat kayak gitu Iya, kan. untuk jujur sama perasaan tuh Iya, nggak diajarin kayak dulu. kita baru nangis aja udah. Gak usah nangis. Orang mesti jujur aja bilang sakit, aku nangis, aku sedih, jatuh gitu. Iya, itu gue juga lagi PR juga tuh untuk bener, kayak bener. nanyain anak-anak gue yang kayak, kamu nangis yang kenapa gitu. Kamu kenapa, ditanya kenapanya itu loh. Iya. Kadang yang kita suka skip gitu kan. Nah Lebih itu kayak udah cepet gitu, pengennya cepet gitu kan. Padahal sebenarnya dengan mengungkapkan perasaan, dia bisa mengungkapkan perasaan itu, kita bisa jadi lebih paham gitu, lebih kenapa paham, dia bener. marah atau kenapa Yes, dia nangis, yes. kenapa dia sedih gitu-gitu, kita jadi lebih paham. Kelihatannya gampang ya, tapi di jalannya susah. Susah, itu butuh latihan, nggak apa-apa. Aduh. Terus selanjutnya Selanjutnya. ada mengevaluasi kok nggak enak banget suara gue. Batuk gue aja. Mengevaluasi kualitas hubungan. Evaluasi kualitas hubungan. Gimana Iya, tuh maksudnya ini tuh? penting. Ya ini sih lebih banyak ngobrol. Oke, bahas nih kita gimana nih. Iya. Alhamdulillah kita sekarang udah bisa melewati Sampai di fase ini kita Iya. udah ngelewatin A B C D E F G Iya, gitu benar, misalnya. benar. Terus kan pasti berproses ya, Yes, benar-benar. yang namanya hubungan itu tuh kan pasti berproses dari yang mungkin dulunya teman, Yes. di situ jadi teman. Jadi demen. Nah, Tapi itu tuh gitu maksudnya bener banget kalau sih. kita Iya. sering mengevaluasi. Nah lu kemarin perjalanan nih gitu. anniversary 12 tahun lo evaluasi Wih, hubungan lu iya, gak? Soalnya iya, gue pas iya. anniversary 10 tahun tuh kayak mengevaluasi berdua bareng-bareng, kita bahas selama 10 tahunnya kita ngapain aja. Oh kita bisa melewati ini, kita udah bisa melewati ini, sebaiknya kita ke depannya kayak gini. Gue kayak gitu bener-bener kayak ngobrolin apa yang mesti kita lakuin ke depan. Sama yang kemarin gila ya kita udah bisa nih kayak gini. Bagus, Kayak selamat. gitu tuh. Selamat, Anda evaluasi tidak? Lupa. Tidak, oh my god, sudah tertebak ya guys. Iya, gue tadi Kayak- baru gini. Oh iya juga ya, bener Ya juga udah ya, anniversary gitu. aja pokoknya, evaluasi Iya. mah kagak gitu ya. Iya, anniversary aja gitu. Tapi nggak ada evaluasinya ya, Gue bener. evaluasi kayak haru Terima gitu loh. kasih, Mi, sudah Kayaknya mengingatkan. perlu mengevaluasi deh, kayak kita haru gak sih kita ngelewatin ini. Oh my god kita bisa. Iya loh. iya iya. Besok Karena kayak gitu. jujur saja berhubung
anniversary-nya kemarin bersamaan dengan Idul Adha yang bersama dengan Jadi sibuk orang-orang. evaluasi nyate ya. Yang ini kambingnya enak nih, yang ini sapinya keras. Sibuk ngangon anak saya, Mbak kan libur soalnya ya Mbak kan. libur ya. Jadi nggak lupa ada. evaluasi sayang. Jadi lupa evaluasi. Oke benar. Habis ini kayak evaluasi ya, habis ngedate ya, evaluasi tuh kayaknya. Siap. Kayak itu Iya haru juga. banget, serius itu mengevaluasi pasangan tuh kayak haru gitu, kayak Iya, sedih gitu, kayak sedih tapi seneng gimana sih, kayak haru gimana gitu, kayak oh my god ternyata besoknya kita harus kayak gini ya, besok kita harus kayak gini, kemarin tuh kita salah yang kayak gini, kayak gitu. Kita Tapi juga penting gitu itu sih. penting benar. Benar-benar harus dievaluasi. Dan kalau bisa rutin ya. Ya harusnya sebaiknya mungkin sebulan sekali, mungkin minimal atau 2 bulan sekali. Itu minimal ya sebenarnya sih kayak kita juga udah ngebahas kan yang Yes, investasi yes. hubungan kemarin itu Bener. kita ngobrol kan saling mengevaluasi juga sebenarnya. Iya gitu. benar, investasi hubungan kalian bisa dengerin di episode sebelumnya tuh. Penting banget supaya hubungannya langgeng gitu ya. Iya benar. Selanjutnya apa Mi? Nah Apa, Mi? selanjutnya nih, berlatih lebih peka dengan tanda-tanda saat pasangan tidak nyaman. Agak susah ya nih kalau peka pasangan tidak nyaman tuh ini Iya, gimana? iya, iya. Kita kayak nebak-nebak tapi Jadi harus kayak ini apa kayak namanya? mikir gitu ya, nebak-nebak. Ujung-ujungnya tadi yang balik lagi ke nomor tadi tuh yang kita harus bertanya. Terus Iya, dia harus benar. cerita tentang kevalidasian tadi tuh dia sebenarnya kenapa gitu ya. Harus nyeritain. Yes. Emang benar-benar. butuh sih kalau namanya hubungan dua orang ya saling terbuka tuh kayak ya udah cerita aja gitu. Tapi gue dulu kadang-kadang mikir tahu, ya enak kali ya pasangan kalau pasangan indigo gue gak usah cerita dia tahu. Iya, Yang nggak gua gitu rasain. juga Tapi lah. kalau pikir-pikir juga nyebelin juga kayak gak punya privacy juga ya. Wah, kadang kita kesel juga kayak pengen ngomongin dia. Gak seru juga lah, gak Gitu bisa kan. tebak-tebak buah manggis Iya, ya kan. kita mau ngomongin dia dalam hati, gak bisa dia denger ya. Iya benar. Makanya kita suka gerendeng juga sih sama pasangan kan kayak, Iya, betul. gitu kan. Nah, Nah. selanjutnya apa tuh? Nextnya tuh ubah mindset, jangan menurut aku versus menurut kamu. Sering banget sih, apalagi kalau lagi debat yang kayak bener. jadi menurut kamu, sebenarnya menurut aku Ya gak ada habisnya tahu kayak gitu, sumpah deh. Betul. Kayak enggak menurut aku tapi kayak gini. Iya, tapi langsung aja gitu. Jadi harusnya kita gitu kan. Ya, harus kita kayak gimana gitu. Terus udah kesel ending, yaudah serah kamu aja lah. Jangan dong, jangan terserah Kuncian kamu. ya, aduh. Nanti kalau udah dikunci jawaban terserah kamunya bingung ya kan. Iya, benar. Kan kemarin katanya terserah kamu ya. Iya benar. Bingung lagi Itu deh. terserah tuh kata-kata pamungkas untuk ribut kayak menurut gua dah. Iya, betul. Kayak terserah kamu deh. Padahal sebenarnya dia lagi bete, tapi kayak udah malas mikir. Ya benar juga sih, malas mikir lagi bete jadi jawabnya terserah kamu deh. Kayak Mendingan gitu. kalau lagi bete dan malas mikir nggak usah dibahas dulu kali. Iya, gue juga suka Jeda gitu dulu sih. ya kan? Gue suka gitu sih kayak, aduh please jangan dibahas. Gue lagi malas bahas. Gue lagi malas mikir nih. Gue suka ngomong gitu soalnya sama Iya, Komang bener. tuh. Kayak gue lagi nggak mood mau bahas itu. Udah jangan bahas deh. Gue lagi malas mikir. Ya udah, Iya, bahas nggak- yang lain aja dulu. Iya betul. Nanti aja deh ngobrolnya Iya, gitu kali ya. benar, Lebih benar. enak kan. Yang penting disampein sih apa yang misalnya kita nyamannya Iya, mungkin ya. benar. Kayak, aku nggak bisa ngebahas ini sekarang nanti gitu atau gimana Atau ya nanti tuh deh yang kalau aku penting udah di ngomong rumah dulu, gitu, aku udah makan misalnya gitu. Yes betul. Kadang ngebahas lagi lapar juga emosian ya, Wak. Aduh, Iya, betul, Wak. Bener banget tuh. Next apa Mi? Nah ini semarah apapun jangan lupa tetap hormati pasangan dan perasaan satu sama lain. Jadi itu kayak mau semarah emosi apapun tuh tetap kayak menghargai perasaannya Iya. dia, misalnya lagi sedih, dia atau lagi merasa down, kita kayak tetap hargain walaupun kita lagi bete juga sebenarnya sama dia gitu. Ini menantang. Lumayan sulit ya. Apalagi kalau lagi emosional. Lagi emosional banget tapi sisi lain tapi Apalagi lu buat Aries. ya kan? Tapi kadang tuh kita kayak nyampe di hati doang gitu loh, menghormatin itu di hati tapi nggak dilakuin. Lu Iya, pernah gitu iya, gak sih? iya. Gue pernah kayak Sering lah, kan gua menghormati Aries gitu. Ya gitu. kan? Kayak menghormati di hati gitu ya kayak gue sebenarnya tuh nggak mau kayak gini. Iya, Gue tuh sayang bener. sama lo tapi cuma nyampe hati nggak gue ungkapin gitu kadang. Nyesel Kayak, banget aduh. jadinya. Kayaknya harus banyak belajar Oh, nih yang iya, ini nih, iya, part gitu. ini nih. Susah Dia- banget ya. Padahal kan sebenarnya kadang tuh ada masalah-masalah yang kayak ya dia tuh udah sedih gitu. Ya udahlah cari tambah kadang Ya gitu. dia juga tahu kalau dia salah gitu. Tapi ya udahlah nggak usah ditambah. Tapi kan kita emosional. Gue balik lagi. tambah-tambahin lagi kadang tuh dia lagi capek lagi emosi gue tambahin tuh gue kelakuannya Iya, tuh udah dia sering. perang perang Aduh. dunia. Ini nggak gampang sama sih, semuanya butuh latihan ya. Iya, benar, Jadi benar, dari tadi benar. nomor 1 sampai berapa tuh semuanya latihan. Kayak ini. matematika susah ya Wak, ya perkalian mesti diapalin gitu. Latihan mengontrol emosi ya Yes, bahasanya yes. ya. Mengontrol emosi, mengontrol perasaan, menghormati. Ini Betul. susah banget sumpah. Terus nextnya tuh lihat keseluruhan masalah dan poin utama yang perlu diselesaikan. Ini yang kadang-kadang suka Lupa. PR Iya, banget lupa sih. juga PR. Jadi merembet kemana-mana gitu Iya, kan. jadi remet kayak masalah udah
Udah lewat, sebenarnya udah selesai. Diungkit lagi. Padahal poinnya tuh yang sekarang tuh apa gitu kan. Benar. Tapi kadang kita suka gatel juga sih mulut ya, suka ngungkit-ngungkit yang balik lagi udah. butuh mengeluarkan berapa ribu kata itu mungkin ya. Susah banget ya Wak. Kayaknya emang harus banyak belajar, makanya orang bisa bertahan berapa tahun gitu nikah tuh sebenarnya juga kita kayak wow gitu ya. Kalau orang-orang yang ngerti kayak gila lo udah nyampe situ. Bener. Gak Kalau gitu, gampang iya loh. benar. Kalau orang yang nggak ngerti cuman sweet banget sih kalian, itu kurang ngerti. Kalau yang ngerti kayak gila sih lo udah nyampe situ, karena tahu sebenarnya ini nggak mudah sampai di titik itu. Bener. Nggak gampang banget, udah berdarah-darah, udah sakit, udah susah menyatukan kayak itu tadi perlu evaluasi sayang. Iya. Nah, Terakhir. selanjutnya nih, tidak terburu-buru cari solusi, utamakan tenangkan diri bersama dan diskusi. Nah itu tadi Aduh, Wak, ini paling susah Wak. kan udah dibahas ya, daripada keluarnya kata-kata yang nanti dapat disesali di kemudian hari. Lebih nyangkut baik, di otak dan di hati. betul. Lebih baik jeda dulu say. Jeda, ya kayak menenangkan diri dulu say. Aduh, tenangin diri dulu, diem dulu. Kadang tuh makan dulu, mandi dulu, atau mungkin biasanya tuh kadang suka ada yang kayak ya udah kalau daripada berantem mendingan misah dulu deh. Lo di dapur kayak atau lo di kamar, jangan ngobrol dulu. Iya. Gue suka kayak gitu sih, kadang tuh kayak gue gak mau ngobrol dulu, gue mau jauh-jauhan dulu kayak gitu. Kadang kalau udah kedekatan mulut suka nggak kontrol kan kayak wah Iya, gitu makanya kan tadi gue bilang ya, kadang kalau emosi tuh udah ya itu tadi kita nggak tahu perasaan lawan bicara kita bener, atau bener, pasangan bener. kita lagi sebenarnya ngerasain apa gitu, tapi kita udah keburu emosi pengennya keluar ya kan. Kalau udah kayak gitu ya udah mendingan kalau udah sadar gitu Yes, ini sadar akan kita akan ini begitu, akan gitu. seperti itu, lebih baik stop. Ya benar. Aduh susah banget nih. Gue juga kadang suka sadar sebenarnya gue harus stop karena gue sudah akan menyakiti kata-kata gue. Tapi tetap gatel nyerocos. Tetap Susah banget. pengen banget gitu ya. Nah, pengen karena- banget didengar sih, karena kan tadi balik lagi kan. Pengen Kita tuh denger sama pengen ngeluarin semuanya gitu loh kadang. Gitu ya. Aduh ini susah banget sih nih kalau pelajaran fisika kimia kali ini ya semuanya susah ada banget. dulu waktu gue kuliah kimia fisika Mi. Kalau fisika kimia gue belum pernah denger sih mata Ya kuliah kimia itu. fisika kimia gitu loh ya. Gue juga udah lupa juga sih itu kimia belajar apa sih ya Wak. Fisika belajar apaan tuh udah lupa gue. Iya emang PR sih, tapi Susah banget ya. wajib dicoba semua yang Benar, tadi benar. itu supaya konflik-konfliknya bisa terselesaikan dengan baik. Baik gitu. dan benar. Betul. Terus ada yang ngomong, ya lo mah enak. Ada banget tuh kayak gitu. Bisa gini, bisa gitu. Kalau pasangan gue mah. Tuh, gue malas banget tuh denger kayak gitu. Aduh, sebenarnya Tapi sesungguhnya sebenarnya sama aja iya sih. ya sama aja. Sebenarnya ketika lo bisa sampai di tahap ini lo memilih pasangan lo, itu kan sebenarnya ada proses. Yes. Kenapa lo sampai bisa memilih dia gitu kan? Itu kan pilihan lo gitu iya, ya. itu kan pilihan lo. Ketika lo mau memperjuangkan itu sebenarnya Yes. ya harusnya sih lo udah tahu segala Konsekuensi, resiko. dan resikonya gitu. Jadi kalau lo Benar. bilang ya lo sih pasangan lo kayak gitu, ya kan yang milih pasangan juga lo gitu ya kayak gitu. Lah, itu mah rezeki gue. Kalau pasangan gue baik, itu mah rezeki gue. Kalau pasangan gue setia kan gitu kasarnya. Kalau pasangan lo selingkuh ya jangan balikin ke orang-orang dong. Ya lo sih enak, cowok lo mah setia, pasangan lo mah ini. Laki gue mah suka jajan ya. Itu kan pilihan lo. Lah kan lo yang milih gitu ya. Lo balik mau lagi. tuh laki jajan, lo Iya, tahu atau mungkin lo bener. kena brosur free ongkir di awal ya wah ini free ongkir diskon 70% ya terus lo Bisa juga. terbawa terus lo mau taunya ya udahlah ya Ya semua orang tapi punya balik porsinya lagi ya kan segala sesuatu yang sudah diputuskan Yes. atau sedang diputuskan itu kan sebenarnya ada resiko dan konsekuensinya Ya, ya. benar. Jadi kalau misalnya yang paham itu ya lo sendiri gitu. Kenapa lo memilih itu udah tahu gitu resikonya sama konsekuensinya. Jadi Benar. kalau misalnya ngebanding-bandingin sama hidup orang lain itu menurut gue kayak nggak lucu sih. Kayak jangan kayak nggak ada kenapa habisnya harus ngebandingin gitu nggak kan. ada habisnya dan Kan lu semoga yang milih gitu ya, dan semoga betul. orang-orang Orang lain yang juga terlibat. lagi mau cerai atau mau putus atau apa semoga ini dapat ngebantu kalian ya. Iya betul. Coba dulu deh, dicoba dulu nih si 8 Yes. cara berkonflik dengan sehat. Benar, gitu. benar. Karena Semoga. sejujurnya namanya pasangan nggak ada sih yang sempurna ya kan. Dan gak ada juga yang cocok, semua bisanya dicocok-cocokin. Iya betul. Kecuali 3 sabda. Apa? Yang pertama, asik. Apa tuh? Apaan? Kalau tiga sabda ini nih ya, mau cerai silahkan lah ya gitu ya. 1, selingkuh dong udah Oh, pasti iya, ya. iya, Terserah lu deh kalau mau cerai silahkan selingkuh. 2, KDRT. 3,
hobinya tuh ngutang, judi. Oh, oke. Itu 3 sabda dari lo Ya, ya. tiga sabda itu. Dan silakan tinggalkan, gak usah dengerin lagi tips kita ini. Mau cerai silahkan. Gue doain semoga lancar cerainya kan gitu. Udah 3 ini gak dimaafin menurut gue. Kayaknya Mimi Gitu. mendukung perceraian banget nih jadinya. Mendukung kalau udah 3 ini akan diselamatin Besti. Harus diselamatin dia biar keluar dari api neraka. Api neraka. Ya ampun, Iya, bener-bener. semakin panas nih Besti. Iya. Tapi buat teman-teman yang tidak mengalami 3 itu tadi, coba dulu Ya, nih. silahkan diperjuangkan. Cara-cara tadi 8 cara berkonflik dengan sehat. Karena kalau lo menyelesaikan konflik dengan baik, itu akan jadi pelajaran yang baik juga buat hubungan lo. Gitu Amin, sebenarnya. benar Ya banget kan? ya. Jadi kita bisa mempelajari itu ya kan. Ya, alhamdulillah semoga ini bermanfaat buat teman-teman sobat Yes, militan semua. betul. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di ini militan podcast double L dan juga dengerin kita di podme.id dan jangan lupa juga subscribe YouTube channelnya Hibilonia. Yeay, sampai ketemu lagi militan. Bye Mi. Bye Tan, bye militan. militan.